Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini IQ bakal bikin All About Waria atau Transgender Part 3. Dan sekarang IQ ditemenin sama Miss Bella. Halo. Halo semuanya. Nah, ini apa namanya? Emang namanya Miss Bella ya? Nama Agak panggung keras, Mbak. sih. Itu sih nama panggung Miss Bella sih, kalau aslinya mah tau lah ya. Agak keras nih Mbak ya. Oke. Untuk pertama aku mau nanya umur, lahir di mana dan dibesarkan di mana? Untuk umur aku, sekarang aku udah umur 24 tahun. Kelahiran aku 96 dan aku dilahirin di kota Bandung. Di kota Bandung, guys. Tepatnya sih aku lahir di Ciwidey sih. Di Ciwidey, di mananya tuh? Di Barutunggul. Apa? Barutunggul. Barutunggul, Ciwidey, Bandung. Iya. Dikirain Batu Nunggal. Mbaknya ya. Oke, terus kamu dibesarkan oleh orang tua dari kecil atau oleh siapa? Lalu seperti apa keadaan keluarga kamu? Nah, untuk cerita itu sih sebenarnya untuk aku sih lebih ke kayak miris juga sih ya, namanya hidup. Miris Tidak. apa Mbak? Agak kerasan. Ya, mirisnya tuh gini. Mbaknya mau di belakang aja di sini. Di sini aja. Di sini aja. Lagi Lumia itu lagi kayak apa mengal-mengal dikit gitu ya. Oke, lalu Jadi untuk kehidupan aku itu kayak dulu tuh aku tuh emang kayak orang tua aku tuh pengen banget, jadi selagi dia kandung aku tuh pengen banget cewek banget gitu kan. Nah, lalu di pas udah pada masanya orang tua aku ngelahirin aku, tiba-tiba pas kayak dia ngelahirin aku tuh dia pengen cewek kan, tapi lahirnya itu ya dengan keadaan aku yang kemarin laki-laki gitu kan. Cuman apa boleh buat ya, namanya hidup itu emang kayak udah ada yang ngatur kan. Kita lahir sebagai laki-laki, apa boleh buat, tapi orang tua kita tuh lebih pengen kita tuh jadinya tuh cewek yang diinginkan. Tapi aku lahir sebagai laki dan pada saat itu orang tua aku meninggal. Dan aku dari bayi itu langsung diambil sama kakaknya mama. Kalau bahasa Indonesia sih uwa ya. Nah, aku dibesarkan dari kecil sama uwa aku, tapi aku ngerasa dia uwa aku karena pastinya dari bayi kan ya. Itu jadi udah kayak ibu orang tua ama, sendiri. ibu ama ayah udah nggak ada. Nah, itu sebelumnya emang ibu dulu kan, pas Ibu lahirin dulu. aku. Nah, kebetulan Jadi pas lahir udah langsung nggak ada gitu. Dan terus disusul lagi setelah aku diurus kan sama kakaknya ibu wah itu kan, tapi udah kayak ibu sendiri kan, karena pasti kan dari bayi kan. Nah, lalu ke ininya ke depannya itu pas umur, pokoknya aku lahir 96 dan beda 4 tahun bapak pun ngikut. Kenapa tuh? Menyusul ibu. Ya mungkin pada saat itu aku kurang tahu juga, tapi emang karena dibilangnya katanya lebih ke sakit lah ya. Kayak gitu. Dan satu lagi tadi apa kondisi ya, untuk kondisi keadaan keluarga. Keadaan keluarga aku emang bukan dari keluarga berada, keluarga biasa-biasa. Tapi ada maksudnya keras nggak sih didikannya gitu, terus karena maksudnya tuh gini, biasanya kan ada orang yang nilai bahwa kita kayak gini tuh misalnya keluarganya broken home kah, atau misalnya jadi ada keadaannya kayak gimana sih gitu. Nah, untuk keadaannya dulu orang tua aku sih sebenarnya orangnya tuh dibilang keras-keras banget enggak gitu kan. Tapi emang orang tua aku juga ngedidik aku buat ke ibaratnya siapa sih orang tua yang nggak mau dengan ngelihat anaknya salah. Semua orang tua pasti pengennya yang terbaik buat anaknya ya kan. Cuman apa boleh buat, emang karena aku anak yang tadinya dipingin nih sama orang tua aku ketika dia ngandung punya cewek gitu kan. Ya beginilah gitu kan keadaannya gitu kan. Jadi aku juga nggak pernah menyalahkan. Jadi nggak ada broken home itu nggak ada ya? Nggak ada. Emang aku tuh natural dari kecil. Emang udah lebih ke cewek. Feminim ya, cewek banget gitu sih. Untuk didikannya nggak terlalu keras, biasa-biasa aja, tapi ya tetap ya namanya orang tua pengen yang terbaik buat anak gitu kan. Jadi nggak ada aku kayak gini misalnya karena keadaan keluarga aku tuh kayak gini nggak ada ya. Nggak ada. Jadi tiba-tiba alami aja gitu ya. Alami aja, natural kakak. Nggak buatan ya? Nggak dibuat-buat. Saya dibuat-buat mah kayak tetangga sebelah mungkin ya. Nyindir aja mbak ini. Ada julitis sedikit.
Lalu sejak kapan kamu merasa seperti sekarang ini ya? Lalu lagi, dan apakah ada penyebabnya? Nah, lebih di apa namanya, lebih detail lagi gitu pertanyaannya. Sebenarnya sih balik lagi ke awal, dimana emang pas waktu ibu aku ngandung, Oh, dia tuh lebih pengen banget punya anak cewek. oke. Dan pada saat ngelahirin, alhasil ya Tuhan berkehendak lain, ternyata yang dilahirkan seorang laki-laki. Oh, Tapi emang lebih ke natural banget ya, dari Oh. kecil kita tuh nggak pernah ada yang ke bawah-bawah, nggak pernah apa gitu kan. Emang udah aja dari kecil udah natural, kayak ya kalau misalkan gimana sih cewek gitu kan dari Jadi kecil gitu cuman kan. faktor internal aja ya, nggak ada internal aja. pengaruh dari luar, pengaruh eksternal gitu nggak ada ya? Nggak ada banget. Oke, good. Lalu di sini aku mau nanya, kamu ngerasa salah nggak sih seperti ini? Kalau bikin ngerasa salah ya pada umumnya kayak aku juga pingin dong gitu kan, siapa sih yang nggak mau dengan kehidupan normal gitu kan. Oh, Semua juga balik lagi ke diri kita sendiri kan. Mm-mm. Hidup itu adalah pilihan. Pada awalnya juga aku sih nggak pernah nyangka kalau aku dulu pernah diposti aku dengan keadaan aku gaya laki gitu kan, dengan baju laki, semua penampilan laki. Cuman kayak aku tuh kayak perang batin gitu loh mbak. oh. Jadi kayak Agak keras ya? kayak perang batin gitu, dan kayak ini tuh bukan gue gitu kan. Oke. Dan ternyata emang aku tuh nemuin goalnya aku pada saat aku sekarang lebih kayak ya inilah diri gue sekarang gitu kan. Inilah jadi diri aku gitu kan. Meskipun pada awalnya orang tuh banyak yang hujat ini itu segala macam, tapi ya hidup adalah pilihan. Oke. Terus kita yang jalanin selagi kita nyaman, dibanding kita kayak apa sih gak jadi diri sendiri gitu kan, kayak bukan kita gitu kan. Oke, Apa sih gitu kan. Jadi biarkan salah dan benarnya itu urusan mereka, dan ini urusan aku, urusan Bener. mereka, urusan mereka gitu Iya ya. mbak, karena kita kan di sini nggak pernah ya, yang kita juga kalau mikir pengen lah hidup normal kayak yang lain, tapi apa daya gitu kan. Kita dengan posting ini juga bukan kemauan kita gitu kan, tapi ini natural banget, udah kayak ya udahlah ini pilihan kita juga gitu kan. Oke. Mm-mm. Jadi kalau misal orang mau bilang salah, silahkan. Kalau misalnya benar ya silahkan gitu. Mm-mm. Yang penting back to diri kita sendiri aja, untuk diri kita sendiri ya. Jadi nggak terpengaruh sama pendapat orang, lu salah gini. Yang penting, lebih penting kebahagiaan kita ya. Iya Oke. benar mbak. Oke, baiklah. Cantik ya mbaknya. Dianya mau suruh maju nggak mau guys. Ini Enggak, aku tuh benci kamera banget ketika emang kayak ngezoom muka gitu tuh ngeri banget ya. Ngeri banget. di ini mbak nggak mau. Gak mau. Oke. Udah jauh aja. Lalu, jadi aku tuh ngobrol tuh guys, aku ngelihat ke sini tuh karena ini ada cermin ya. Aku kalau misalnya mau ngeliat ke sini banget kan kayak ngalangin ngebelakangin kamera kan. Jadi aku ngeliatnya ke cermin gitu. Aduh mbak ini ya. Lalu di sini, apa kamu bakal kembali lagi berpakaian laki-laki? Kalau untuk urusan itu sih kayak gini ya, hidup itu berjalan ya, jalani ada aja kasih. selama kita masih nyaman, selama kita selama kita enjoy dengan dunia kita sekarang, ya udah jalani aja. Kalau misalkan kita mikir buat kayak balik lagi ke awal dimana kita harus ngikutin jalan kodrat, ya itu sih kayak alur aja lah, life must go on gitu kan, jalan aja gitu kan, gimana entar lah ke depannya gitu kan, kita nggak tahu karena dulu aja sewaktu di masa aku masih kecil, aku dengan dandanan aku yang kemarin, aku aja nggak pernah tahu buat mutusin aku yang diri aku yang sekarang kayak gini gitu kan. Tapi pingin gitu ya? Kalau misalkan pingin ya pingin lah, siapa Pingin sih lah, yang cuman enggak? nggak tahu ya. Cuman nggak tahu kapan, karena memutuskan Dan nggak tahu juga bakal memutuskan seperti ini. dari memutuskan dari satu hal ke satu hal yang lain, itu kita tuh butuh yang namanya proses, pro kontra, apa segala macam itu memang ada gitu kan. Jadi kalau misalkan aku dengan nyaman posisi sekarang, ya itu kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Kalau harus balik lagi, ya kenapa enggak gitu kan? Karena emang dinggangnya juga kita kan tetap Jadi dalam jalani posisi- aja gitu ya. jalani aja lah ya. Oke, baiklah. Lalu di sini ada lagi, apa kamu ada keinginan menikah dan punya anak? Kalau untuk keinginan menikah dan punya anak, semua juga pasti ada ya. Namanya keinginan punya anak, ya dalam hidup itu anak berat terindah pastilah ya, punya yang namanya buah hati gitu kan. Tapi cuman ya kita juga nggak bisa yang namanya memaksakan diri kita untuk balik lagi ke jalan yang ibaratnya normal ke awal. Kalau misalkan masih dalam hati kita kayak
ini nih jalan enak tuh jalan yang terbaik karena hidup adalah pilihan gitu yang kan. bikin kamu nyaman dan bahagia ya. Semua orang pasti mikirnya ya pengen lah punya anak, punya istri, tapi cuman ya jalin aja ke depan. Semoga suatu saat kalau misalkan harus balik lagi ke awal ya kenapa enggak gitu kan, karena tetap aja kita lebih nyaman kebalik lagi ke dunia awal kita, dimana yang menurut orang lebih normal lah ya, lebih ngikut ke sewajarnya lah ya. Udah. Kalau aku sih apa namanya ada ketegasan diri bahwa kalau misalnya istilahnya di luar keajaiban Tuhan ya, karena kan yang bisa membalikan benar-benar membalikan itu kan Tuhan. Tapi kalau misalnya emang manusiawinya, kalau aku ada ketegasan no, aku gini gitu. Tapi kalau kamu jalani aja gitu ya. Jalani aja, karena kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Ya, gitu aja sih. Oke. Lebih ke berpasrah ya. Pasrah aja mbaknya. Baiklah. Soalnya pasrah itu enak banget. Jadi nggak kalau apa nih, nggak seneng mendominasi ya mbaknya ya? Enggak. Udah jalani aja gitu kan. Lebih senang pasrah aja. Pasrah aja. Pasrah lebih gregetan. Oke, lalu di sini ada apakah kamu merasa menyesal menjadi seperti sekarang ini? Enggak. Kenapa saya di sini bilang enggak? Karena apa ya? Lebih nyaman dan lebih kayak jadi diri sendiri gitu kan. Karena hidup itu adalah pilihan dan ini pilihan saya. Kalau misalkan saya menyesal, mungkin saya akan bertahan sampai sekarang gitu kan. Karena tetap aja di enggak juga jiwa saya tetap lebih ke cewek kali ya. Karena dari tadinya orang tua saya pengen cewek, jadi kayak ya udah, emang nyaman dengan keadaan yang sekarang. Kedepannya gimana ya? Ya lihat aja kedepannya gimana. Lebih menikmati sekarang atau waktu pas pakai baju laki? Jujur lebih menikmati sekarang, karena goalnya di saat aku kemarin dengan dandan seperti itu, jujur ya, kemarin tuh mbak pas waktu aku masih dandan kayak laki itu tetap orang tuh nyangkanya kok cewek rambut pendek gitu, kok cewek ini itu jadi kayak aku tuh kayak buci ya, kayak bahasa buci kan, cewek yang tomboy itu. Ih mbak sayang gitu rambutnya, kok cewek rambutnya pendek gitu kan, jadi kayak risih juga gitu kan lama-lama. Dan pas saya memutusin buat kayak extension rambut gitu kan, buat kayak ngerubah diri buat kayak pakai gini, orang malah kayak gak ada yang tahu deh bahwa itu tuh saya tuh kayak gak ada yang nyadar gitu kan kalau aku itu female gitu kan, seorang laki-laki dengan keadaan yang dengan full dan pakai baju cewek. Gak percaya gitu. Dilahirkan dengan kelamin laki-laki ya. Bahkan lebih kayak nyaman banget gitu dengan keadaan sekarang, lebih apa ya? Lebih puas mengekspresikan diri bahwa kita tuh kayak lebih menjadi diri sendiri. Gitulah. Jadi diri sendiri tuh lebih enak banget tuh. Ternyata guys, apa namanya, yang kan dari part 1 aku, terus part 2 itu Baby Gracia. Kalau Baby Gracia itu dia nggak mengalami menjadi pakaian laki-laki, maksudnya untuk dipaksakan menjalani dengan pakaian laki-laki atau dipaksakan untuk menjadi gay. Karena kalau misalnya kita itu meskipun pakai baju laki-laki, orientasi seks nggak bisa dirubah ya mbak ya. Jadi mau nggak mau kita tuh terjun ke dunia gay pada saat itu kan. Dan ternyata guys emang benar kan yang aku bilang, lihat deh di yang part 1 maksudnya di kehidupan aku gitu. Waktu aku pas jadi cowoknya juga aku tuh sering maksudnya bukan sering ya, rata-rata aku malah disangkain buci gitu. Ternyata sama juga ya mbak ya, mbak juga sama ya. Sama juga ya. Kalian lihat deh, ada di yang video aku waktu masih pakai baju laki-laki. Udah nonton belum mbak? Udah. Kayak buci kan? Buci banget. Lebih ke cewek ke cowok Korea feminin gitu ya. Jadi kayak cewek tomboy ya kan. Ternyata sama guys gitu. Ternyata mbaknya juga sama ya. Masih nyimpen nggak fotonya? Ada sih di Instagram kayak itu. Mau diliatin nggak sih? Mau diliatin? Wow, oke silahkan. Gitu, boleh. Tapi jangan. Jangan ya. Ini aja orang tuh nyari gitu kan. Jangan ternyata guys. Jengong. Lalu di sini kita next aja ya. Tadi apa? Apa kamu merasa? Tadi yang merasa menyesal itu udah ya. Udah. Terus di sini, apakah orang tua kamu tahu
keadaan kamu sekarang ini, dan bagaimana reaksi mereka saat mereka tahu keadaan kamu saat ini? Untuk masalah keluarga, orang tua, jadi kayak gini ya. Aku ngerubah diri aku untuk goal aku yang sekarang itu baru kehitung 2 tahun. 2 tahun berjalan sekarang itu ya kan. Oke. Aku pertama yang ngerubah aku itu pas mau lebaran, 2 tahun ke belakang. Jadi kayak bulan 4-nya itu tuh ada hajatan. Oh, baru-baru ya Mbak ya? Baru banget. Berarti berapa lama yang lalu ya? Pokoknya tuh lebaran kemarin, lebaran sekarang. Oh, berarti udah 2 setahun tahun. lebih ya? Mau 2 tahunan lah. 2 tahun. Oh, pas lebaran lusa. Lebaran. Jadi kayak bulan 4 itu teman aku ada hajatan. Aku sambil ngerokok ya Mbak ya? Boleh ya Mbak? Mbaknya nggak ngerokok? Enggak. Kenapa? Nggak suka. Anti asap-asap gitu. Sukanya Mbak lah. rokok hidup? Bisa. Baiklah. Asal ada duitnya lah ya. Ada cuannya Mbak. Oke, baiklah lalu. Nah jadi kayak gini ya, pas bulan 4 itu temen aku tuh hajatan. Cuman karena di saat itu aku tuh kayak berprofesi buat jadi penyanyi. Cuman di saat itu nyanyi itu kayak Mbaknya penyanyi? alhamdulillah sedikit ya maksakeun lah ya. Jadi pas saat lagu itu Harudang ya? Harudang banget ya. Jadi kayak pas waktu itu tuh aku kan seringnya namanya perform nyanyi pakai wig ya, namanya pakai wig itu kan ketika pas zaman pakai baju laki itu udah apa ini ada udah profesi nyanyi juga nyanyi gitu dan kan. pakai wig. Sangat menikmati Mbaknya ya? Menikmati banget karena di situ lumayan ya ada waktunya untuk mengekspresikan diri juga ya. Itu juga gitu kan, kita lebih puas juga dengan gaya kita gitu kan. Nah pas waktu itu aku tuh lebih kemutusin, dan ada temen aku yang kayak dia tuh kompor beleduk banget loh Mbak. Jadi kayak dia tuh kompor beleduk tuh apa sih, biar 300 juta followers aku tuh tahu, karena nggak semuanya orang Sunda, apa tuh katanya. Jadi kayak kompor beleduk itu tuh kayak orang yang manas-manasin buat support aku buat ngerubah. Tapi kan di atas kasur juga panas Mbak. Enggak. Enggak. Dingin, ada AC gitu kan. Boleh. Nah, itu lebih kayak dulu tuh aku punya rambut wig gitu di extension gitu kan, bawahnya disambung. Nah cuman tiba-tiba kayak teman itu pas waktu mau nikah, daripada lo kayak gitu mending lo kayak gini deh gitu kan. Ini rambutnya dibanding disambungin, cobain deh sambung ke rambut lo yang sekarang. Pada waktu itu aku tuh rambutnya lebih ke Debbie Moore, cuman kayak agak panjang-panjang dikit gitu kan. Lebih ke Korea style gitu, nutupin poni gitu kan. Aku beraniin di situ, cuman kayak temen aku yang nyupport, coba deh lu pasangin deh gitu kan ke ini, coba dipasang dikit-dikit. Bagus gak sih kalau di ring gitu kan. Awalnya sih cuma nyoba 1, 2, 3, tiba-tiba malah dibongkar semua kan dari situ, pasangin semua dan tiba-tiba udah beres. Jadi pas udah beres langsung bercimin kayak wow, kok beda gitu kan. Jadi kayak oh, dibanding pakai wig mending gini aja. Dan dari situ mulai kenyamanan, nyoba sampai akhirnya full sampai sekarang full extension. Dan alhamdulillah rambut aku asli bebas kan. Lebih nyaman ya? Nyaman banget. Meskipun agak ribet ya, lebih nyaman ya? Ribet tapi lebih kayak inilah gue gitu kan. Good ya. Terus di sini ada lagi, next ya guys. Apakah kamu tidak ingin berubah? Terus kenapa kamu nggak jadi gay aja gitu? Biar penampilannya nggak terlalu mencolok gitu, karena banyak gitu pertanyaan seperti itu. Coba dijawab dulu yang apakah kamu tidak ingin berubah, itu dulu. Lalu yang kedua itu kenapa kamu nggak jadi gay aja biar penampilannya nggak mencolok. Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertamanya gini ya, kenapa aku nggak ngerubah penampilan aku sekarang gitu kan? Maksudnya ngerubah ke yang laki itu kan maksudnya? Enggak. Apakah tidak ingin berubah gitu? Enggak, karena emang sebelumnya juga aku juga ngalamin dunia si gay itu gitu kan sebelum. Dan itu nggak nyaman ya? Dan itu benar-benar nggak nyaman. Tapi sempat berhubungan dengan cowok gay Mbak? Pernah aku hubungan. Pernah? Cowok gay apa cowok biseksual? Kayaknya sih lebih ke ACDC gitu kan. Biseksual berarti ya? Itu tuh aku. Tapi Mbak pernah waktu itu kan ada top ada bot tuh. Nah Mbaknya pernah jadi top nggak? Tetap sih buat dimanja sih. Buat dimanja ya, oke. Karena kita kan lebih. Tapi manly nggak? Enggak, lebih nggak bisa. Kalau namanya ngonde kan tunggal kayak itu tuh lebih natural dari dulu gitu kan. Gak bisa. Tapi aku dulu kan emang di dunia gay itu kan dituntut untuk manly ya. Nah aku waktu itu tuh emang berusaha keras banget. Makanya sampai sampai aduh guys, kalau misalnya diterusin entah deh ya bisa kayak gimana. Tapi akhirnya aku bisa, luar biasa kan
Tapi kalau untuk aku nggak bisa. Aku Nggak bisa ya, dari dulu untuk. lebih jadi diri sendiri. Karena memang susah banget guys Susah untuk banget. apa nih, dari waktu kecil itu kita kan gerakannya emang udah Melambai gitu udah kan. kemayu ya, udah kemayu tuh bukan kayak dibuat-buat kayak bencong guys, kayak cewek aja Natural gitu aja ya. gitu kan. Dan waktu itu memang makanya lihat deh di foto aku yang masih pakai baju cowok ya, itu tuh aduh itu tuh usaha keras banget guys gitu. Hargai dan Iya. puji. Tapi nggak ada halis cicaknya. Iya. Nggak ada ya. Seperti itu. Aku juga, nah untuk yang pertanyaan keduanya, kenapa nggak jadi gay ya kan ya? Aku udah pernah ada di masa itu. Aku pernah nyobain gimana jadi gay, dan itu tuh lebih kayak gak dihargain banget. Lebih nggak kayak dihargain. nggak dihargain. Malah lebih dihargain sekarang ya. Banget. Sekarang Oke. orang kena, jadi kayak gitu, dia pengen kayak ya seenggaknya kayak berapa sih gitu kan, ada harganya gitu kan. Jadi lebih apa segan nih, lah ya. emang guys waktu karena gini, meskipun waktu itu berpakaian cowok, tapi kan karena hati dan perasaan udah cewek, jadi pengennya kan kayak misalnya kayak tisoledat gitu. Apa sih bahasa Indonesianya mbak? Apa ya? Apa, Misalnya tiserele. sama aja. Jadi misalnya kita jatuh nih di jalan gitu ya. Nah itu nggak ada yang nolongin gitu ya. Jadi tergelincir lah ya. tergelincir gitu. Jadi orang tuh yang kayak ya lu laki gitu. Tapi kalau sekarang tuh udah yang aduh kenapa neng gitu ya. Lebih menghargai ya. Bahkan gitu. ketika kayak gini orang tuh lebih kayak, ya apalagi lihat kita cantik gitu kan ya, lebih kayak beda lah. Inilah yang kita inginkan gitu ya. Respon mereka lebih beda lah ya dibanding dengan gaya kita dulu gitu kan. Meskipun kita seedan-edannya kita gaya cewek banget, tapi tetap lebih kayak orang tuh risih gitu kan. Risih, lebih jijik kelihatannya. Beda dengan sekarang, lebih diterimain, lebih kayak gini loh, mereka tahu pasti kita, tapi lebih dimaklumi, lebih kayak yalah dia cantik gitu kan. Gitu ya. Jadi lebih jelas gitu ya, perempuan gitu ya, perempuan, perempuan gitu. Karena itu apa nih, sama dengan yang aku alami guys gitu. Next, apa kamu udah operasi kelamin? Alhamdulillah, aku dengan posisi aku yang sekarang, aku nggak pernah ada yang rubah, nggak ada dirubah sedikit pun dari. Oh jadi nggak ada operasi sama sekali mbak? Wow. Dari alhamdulillah ya, mungkin karena aku emang udah dari face cewek, karena dari pas zaman aku dulu disebut kayak aku cewek tapi gayanya tomboy gitu kan. Jadi inilah yang merubah dan memotivasi ke posisi aku sekarang. Emang karena aku alhamdulillah natural banget, nggak ada yang namanya dirubah-rubah gitu kan. Cuman kalau untuk perawatan ada sih gitu kan. Tapi cuman kalau untuk kayak medis ngerubahin itu nggak ada, alhamdulillah gitu kan. Jadi nggak ada operasi sama sekali gitu nggak ya? ada, alhamdulillah. Hari guys merosot terus. Tapi kedepannya nggak tahu sih ya, kalau misalkan harus ada sedikit oprekan ya kenapa enggak gitu kan. Oke. Jadi untuk Shimel ini guys, kan kalau misalnya kalian misalnya nyangka aku nih misalnya contohnya, aku misalnya operasi biar kelihatan kayak perempuan, enggak guys. Jadi aku itu dari awal aku kayak operasi hidung, aku operasi ini, operasi itu, terus rombak ini, rombak itu, bukan untuk merubah dari identitas laki-laki ke perempuan, no, tapi mempercantik ya kan gitu. Jadi waktu sebelum aku operasi apapun, waktu masih original udah looking woman gitu, udah look. Karena emang kebanyakan sih bedanya rata-rata orang yang jadi Shimel itu emang udah like cewek banget gitu. Gitu. Itu bedanya Shimel dengan crossdresser gitu. Kalau crossdresser kan dia memang apa nih hormonnya banget gitu ya. Iya, dia tuh kan hormonnya emang normal laki-laki, dan cuman dia tuh sebenarnya gay gitu dia. Jadi kalau Shimel itu pada saat posisi aku dan Bella ini ada di dunia gay pada saat itu karena terpaksa ya gitu. Karena waktu itu kalau aku waktu itu kan emang pengen pengakuan keluarga dan lingkungan gitu. Tapi kalau Bella mungkin pada saat itu karena belum menemukan aja dunianya gitu ya, dunia menjadi Shimel itu harus kayak gimana gitu, dan ya jalani dulu aja pada saat itu kan gitu. Seperti itu guys. Jadi kayak apa nih, kayak kalau Shimel tuh intinya kalau Shimel itu nggak dirubah apapun tuh udah look woman aja gitu guys. Seperti itu gitu. Lalu di sini next dalam perjalanan asmara kamu berhubungan dengan pria gay atau pria normal? Aku kemarin berhubungan dengan pria normal. Jadi gini loh, pertama aku terjun, pertama aku memutuskan dengan dunia menjadi aku diri sekarang, sendiri.
aku langsung kenal dengan sosok pria pria normal lah ya. Pria normal ya. Selama ini aku menjalin hubungan 2 tahun dan kemarin kandas karena emang orangnya ya seperti itulah gitu kan. Seperti itu kenapa sih nggak ada mau curhat mbak? Udah cukup. Udah cukup. Dari tadi dia datang curhat guys. Kalau di sini nggak mau curhat. Pewong style. Oke. Kalau phone ya gini. Kebetulan baru putus ya mbaknya katanya ya. Udahlah cukup diam aja. Oke. Tapi putus nyesel nggak mbak? Kalau dibilang nyeselnya itu karena emang banyak memori banget ya. Jadi kadang kita mikir, aduh sayang, tapi kalau dipikir nyesel lagi, kayaknya enggak deh. Enggak. Jadi nggak mau kembali lagi. Enggak, udah. cukup. Ternyata kita tuh terlalu bodoh banget sih dengan posisi lama-lama curhat nih mbak. banget bener gitu kan. Tapi nggak apa sih, lebih enak sendiri, bebas, bisa kesana kemana. Buktinya kalau misalkan aku sekarang masih bareng, mana ada bisa bareng sama mbaknya gitu kan. Yang pasti intinya mbaknya merasa dia nggak tepat ya. Nggak tepat. Terus merasa buang waktu nggak? Buang waktu banget. 2 tahun tuh lumayan loh. Kalau misalkan rata-rata aku waktu itu 2 tahun juga guys. Sama. Lumayan tuh, bisa kebeli apa gitu kan. Nyari cuan-cuan 2 tahun lumayan loh gitu. Iya sayang, tapi gak apa-apa lah. Perjalanan hidup gitu aja sih. Dianya biar dihempaskan aja ya. Hempas aja. Masih banyak. Kalau misalnya nanti santai ngedenger katanya dia sakit, katanya gimana? Dia sakit. Peduli nggak? Bodoh amat lah. Ya bodoh amat. Dia nggak peduli nyakitin gue. Peduli. Allah. Emang mah gitu loh mbak. Oke baiklah. Oke next ya. Kalau di sini ada, kalau kamu sholat itu pakai mukena atau sarung? Ya jelas sarung lah. Ya sarung. Ibadah terbuka Tuhan. Banget ya pak. Kalau yang ibadah yang Tuhan ya itu ya balik lagi kodrat. Jadi mbaknya pakai sarung ya? Sarung. Tapi emang sih pas kemarin aku lebaran juga pernah nyoba tuh, pas lagi bingung-bingung, pas extension lagi lebat-lebatnya, aduh bingung apa kalau misalnya pakai peci. Bingung kan, ring kelihatan itu kan, tahunnya pakai mukena, nyobain juga sih gitu kan. Tapi tetap aja sih nyamannya tuh tetap balik lagi ke kodrat kita. Kalau untuk masalah ibadah gitu kan, soalnya itu urusan kita sama Tuhan tuh beda lagi gitu kan. Jadi di part 1 dan 2 itu kan skip ya, nggak mau dijawab, tapi mbaknya langsung jawab aja ya. Baiklah. Terbuka aja mbak ya mbaknya aja ya, itu masalah kita sama Tuhan ya, nggak bisa ditutup-tutupin lah. Lalu next ya, gimana dengan masa depan kamu bila keadaan kamu seperti ini? Apakah kamu merasa dengan keadaan kamu seperti ini tuh problem gak sih untuk masa depan gitu? Gimana gitu? Kalau untuk masa depan ya apa sih, kayak jalani aja gitu aja sih kalau aku ngomong. Soalnya aku memutuskan ke dunia aku sekarang aja nggak pernah ada rencana tuh gitu kan, natural aja. Aku kesini ya udah gini, aku kesini. Jadi intinya ya udah jalani aja, kita kedepannya nggak tahu. Nggak merasa ada problem untuk masa depan? Untuk problem sih ya ada sih ya, cuman itu balik lagi, maksudnya cukup aku yang tahu aja ya, karena aku juga nggak mungkin ngasih tahu ke orang gitu kan, karena itu privasi lah ya. Cuman ya jalani aja sih intinya mah. Jalan manja. Next, apakah ada penyebab kamu seperti ini? Berarti balik lagi yang tadi ya. Apakah ada penyebab kamu seperti ini dan gimana masa kecil kamu? Berarti sekarang tinggal jawab gimana sih masa kecil kamu gitu. Masa kecil aku itu lebih ke kayak ya gitulah, kayak dari kecil gitu kan, aku udah kayak apa ya, kayak natural aja, barang-barang banyak cewek gitu kan. Baju juga kadang kalau misalkan dikasih mah ya udah pakai baju cewek gitu kan, kayak temen-temen gitu yang deketin. Tapi dulu sama orang tua dikasihnya baju cewek atau baju cowok? Baju cowok tetap gitu kan, pada saatnya itu ya tetap aku dididik pada umumnya lah ya. Pada umumnya. Cuman ya apa boleh buat ya, kita kan juga nggak bisa ini ya. Pengen bahagia ya. Pengen bahagia ya udah. Kadang kita tuh sembunyi-sembunyi gitu kan. Tetap ada masanya di mana kita kayak gitu tuh dimarahin ini itu, tapi tetap aja baik ke diri kita gitu kan. Pada saatnya aku keluar dari rumah udah mulai gede, jadi kayak yaudahlah gitu kan, nyoba dan sampai akhirnya ya gini gitu kan. Aku sambil ngerokok guys biar santai. Lalu next di sini
apa aja usaha yang kamu lakukan saat pertama kali kamu memutuskan menjadi wanita? Sebenarnya pertamanya tuh emang karena aku dulu tuh kan pernah jadi kayak Apa sih yang kamu lakukan gitu? Misalnya kayak kan kalau waktu aku tuh apa nih langsung extension rambut pakai baju perempuan. Nah kalau kamu apa sih waktu sama itu? aku pertamanya Sama. gak mikir apa, kayak langsung udahlah aku udah punya extension, langsung aja minta pasangin ke teman-teman aku, karena pada saat itu teman-teman aku itu emang support banget, dan kayak mereka orang-orang salon gitu kan. Ketika aku minta kayak gitu udah langsung ikutin, dan kayak yaudah ya ampun gitu kan. Kayak ngerasa cantik banget gitu kan dengan keadaan rambut yang panjang tapi meskipun extension tapi kan asli gitu kan, jadi kayak puas banget gitu Mbak. Itu waktu apa nih ya, berarti kan orang tua kamu itu dulu waktu kecil udah tahu ya? Tahu banget, cuman Tahu karena banget. pastinya dari masa itu tuh emang kayak orang tua aku juga ngasih nasihat lah. Siapa sih orang tua yang nggak mau lihat anaknya. Tapi pas pertama kali tahu itu marah nggak mereka? Orang tua aku juga kayak, jadi pas pertama, jadi gini lah, pertamanya tuh aku udah sama extension, aku langsung video call ke rumah gitu kan. Oh langsung? Wow, ekstrim mah Mbak, gitu ya? kan, ini aku gini. Terus apa, dia nanya, loh kenapa rambutnya panjang? Ya aku sambung ini itu segala macam. Memang pertama buat biar apa cuman ya. Berarti sama Uwa ya tadi? Uwa Tapi ya? emang orang tua aku lah ya. Cuman orang tua aku tadinya awalnya juga jangan sampai gini, tapi mereka juga memaklumin tuh karena emang dia udah tahu karakter aku dari kecil gitu kan. Cuman ya udahlah. Oh gitu. jadi nggak sempat ada pertengkaran gitu? Pertengkaran nggak ada, cuma yang pertengkaran tuh kayak sama kakakku ya, semua memang pro kontra banget. Cuman Tapi kamu udah hidup di luar atau masih di rumah pada saat itu? pada saat aku mutusin buat kayak gitu, aku udah hidup di luar. Oh udah hidup di luar, oke. Tapi hidup di luar itu pas memutuskan jadi diri sendiri atau masih pakai baju cowok udah memutuskan keluar? Aku langsung full baju cewek aja. Oh jadi pas langsung full baju cewek baru keluar gitu? Baru keluar. Oke. Baik. Aduh, terap guys. Lalu di sini next bagian, oh berarti nggak ada bagian tubuh yang dioperasi ya kalau mbaknya. Oke, berarti spesial part 3 ini mbaknya nggak ada operasi sama sekali ya. Terus kalau untuk apa nih payudara cuman hormon atau alami? Karena gini loh ya, pertamanya memang aku pernah sempat terapi hormon juga, jadi kayak kerangsang mungkin ya, dan alhamdulillah jadi kayak ada gitu. Terapi hormon pas masih pakai baju cowok apa semenjak jadi semenjak aku full kayak gini baru aku nyobain, terapi karena hormon. aku kayak searching nyari terus tanya-tanya ke ini ke itu, dan akhirnya aku dapet. Dan dulu aku pada pas zaman aku masih gaya laki itu, aku pernah hubungan sama dunia homo itu kan ya, pernah ngalamin hubungan sama kayak dokter gitulah. Jadi aku tahu cara kayak nge-injek apa segala macam, dan aku tuh terapi sendiri gitu. Sendiri ya. Jadi guys, terapi hormon itu kan berarti aku bisa dong, misalnya yang cowok-cowok gitu ya, berarti aku bisa dong gini, terapi hormon itu dia tuh kan fungsinya untuk lebih membantu aja ya, bukan menjadikan guys. Jadi kalau misalnya yang hormonnya normal nggak dominan estrogen, misalnya hormonnya tuh dominan testosteron gitu, itu kalau menurut aku sih bisa, tapi sangat susah dan sangat lama banget gitu, dan itu bisa menyebabkan jadi keropos tulang, bahaya gitu kan. Nah kalau misalnya kayak Shimel itu tinggal apa ya, tinggal membantu aja guys. Jadi karena dominan hormon estrogen, nah dikasih terapi hormon itu tinggal lebih dikembangkan guys. Ternyata tadi apa nih lupa ya, dikirain masih ngerekam, ternyata tadi habis guys memorinya. Aku belum beli memori tapi udah datang tuh ke manajemen, cuman aku belum ngambil memori untuk handphonenya karena aku tuh ngambil dari handphone biar nggak ribet ya kan. Nah jadi tadi aku lanjutin, jadi kalau intinya kalau terapi hormon itu nggak bisa kalau untuk lelaki normal atau kayak lelaki gay yang emang hormonnya tuh emang dominan testosteron gitu, cuman orientasi seksnya aja ke laki-laki. Jadi emang harus female ya, harus apa nih, emang udah dilahirkan dengan hormon estrogen dominan. Nah baru terapi hormon tuh untuk menyempurnakan itu bisa seperti itu. Nah terus terakhir Mbak, ada pesan-pesan gak sih untuk penonton 300 juta penonton Miss Catherine?
pesan-pesannya buat para penonton di Miss Catherine di channel YouTube-nya ya, lebih saling menghargai aja sih, lebih lebih kayak ya saling menghargai lah gitu kan, jangan sampai kayak ngehujat, kayak inget loh omongan itu bisa berbalik kepada kita gitu kan, entah itu sekecil apapun, satu kata pun gitu kan, ketika kita ngehujat orang jangan sampai itu terucap gitu kan, kemakan gitu ya. Karena kita nggak tahu balasan itu bisa ke kita, bisa ke orang terdekat kita, bahkan bisa ke keluarga kita sendiri lah ya gitu kan. Lebih saling menghargai aja sih, gitu aja. Jangan ngehujat ntar tiba-tiba anaknya kayak gitu ya. Jadi lebih meyakini karma aja ya, seperti itu. Itu aja Mbak. Itu aja udah cukup. Nggak ada lebih. Nggak ada. Misalnya pesan-pesan cari jodoh juga gitu, tipikal laki-laki gitu. Aduh, kalau tipikal laki-laki masih yang pokoknya yang gemoy-gemoy gitu lah. Oh, suka yang cabi-cabi. Manja. Harus kaya raya atau jutawan? Kaya raya enggak, yang penting ngerti tanggung jawab gitu aja. Yang penting sebulan 20 juta itu. Boleh juga tuh. Seperti itu guys. Jadi kalian tinggal dilihat aja All About Waria part 1, part 2, dan sekarang part 3 di Miss Bella ini, biar kalian lebih tahu tentang waria, transgender, shemale, atau dunia kami itu seperti apa sih gitu, dan kami itu seperti apa sih gitu. Jadi nggak asal ngehujat aja gitu. Jadi yang istilahnya yang dilahirkan dengan kelamin laki-laki dan orientasinya ke laki-laki lagi itu, ada yang memang gay, dia yang orientasinya aja tapi hormonnya normal dominan testosteron. Tapi ada juga yang memang shemale gitu, yang kita tuh dilahirkan memang dengan kelamin laki-laki tapi hormon dominannya estrogen gitu. Jadi nggak bisa menyalahkan juga, kita tuh nggak ada traumatik apa gitu, terus nggak ada karena faktor histori kehidupannya kayak gimana, enggak gitu. Jadi emang kita kayak gini, kita juga pengen bahagia gitu kan, bener nggak Mbak? Bener banget. Jadi emang emang kalau misalnya disuruh milih juga kita pengen sempurna ya, gitu. Cuman ya dikasihnya kayak gini ya udah kita jalani aja gitu. Seperti itu guys. Gitu. Seperti itu. Seperti itu. Jadi thank you so much yang dari tadi udah mentengin video IQ. Jangan lupa di like juga, di share ke medsos-medsosnya. Jangan lupa di follow juga IG-nya Miss Bella ini, yang ternyata permintaan pertemanannya itu meledak ya kan. Aku tadi ngeliat guys, permintaan pertemanannya itu 99 plus ya. Artinya entah berapa lah ya. Kenapa nggak dikonfirm sih Mbak? Nunggu rame dulu aja deh. Nunggu rame. Nanti pegel. Atau tinggal di di unprivate, tinggal dibuka aja terus ditutup lagi gitu ya. Bisa. Oke, atau dipilih gitu ya. Dipilih yang cocok mana. Kalau yang nggak cocok di depak gitu ya. Depak lagi lah. Seperti itu guys. Jadi nanti selama video diputar itu ada IG-nya Miss Bella ini, silahkan follow aja kalau misalnya kalian mau lebih tahu tentang Miss Bella ini. Dan thank you so much. I love you. Bye-bye.